Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madati akramati fid darini amin. Wa yamtani'u ruju'u bi zawalil milki, tertegah, terhalang untuk rujuk. Rujuk yang dimaksudkan adalah orang yang menghibahkan, mengambil pemberiannya yang sudah diberikan ke anaknya. Pembahasan kita kemarin, apabila seorang asal, baik laki-laki maupun perempuan, baik pihak bapak atau ibu, walaupun ke atas, apabila menghibahkan sesuatu kepada furuknya, baik laki-laki atau perempuan, baik pihak anak laki-laki atau perempuan, walaupun terkebawah, maka boleh diambil kembali pemberian tersebut. Itu hukum yang sudah kita baca. Tapi hukum fikih tidaklah sepenggal, tapi ada rentetan-rentetannya, ada tafriqnya. Di sini dijelaskan wayam tani urujuhu, terhalang rujuk, terhalang mengambil kembali dengan sebab hilang hak milik. Wa in ada ilaihi, walaupun kembali ia hak milik kepadanya si muttahib, penerima hibah atau mauhublah. Walau bi iqalatin, walau kembalinya dengan iqalah. Iqalah itu adalah mengembalikan barang yang dibeli bukan karena aib, tapi karena alasan yang tidak ada hubungannya dengan jual beli, yang sebetulnya bagi pihak penjual tidak punya kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut, melainkan seorang penjual akan menerima pengembalian barang tersebut karena ada janji daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya iqalah. Kalau kita kembalikan barang kepada pembeli, maaf kepada penjual karena barang cacat, itu kewajiban penjual menerimanya. Disebut khiyar aib. Ini barangnya tidak cacat, tidak ada penipuan, jual beli normal, tapi pembeli menyesal membelinya. Kenapa menyesal? Karena ternyata barang itu nggak diperlukan. Nih, hati-hati kalau turun ke pasar, ikut rombongan beli-beli barang. Kadang-kadang kebeli barang yang kita nggak perlu, nanti baru menyesal. Nah, kita menyesal. Kita datang sama penjual, Pak, barang Bapak bagus, Bapak jual harganya tepat, tapi saya nyesal belinya, saya nggak perlu ini sebetulnya. Untuk apa saya beli TV? Kampung saya belum ada listrik. TV dia beli, antena dia beli, TV nggak ada, listrik nggak ada, dia beli parabola. Nah, ketika kita kembalikan, itu namanya iqalah. Kalaulah penjual itu adalah seorang anak yang menerima barang pemberian dari ayahnya, lalu barang itu dibeli oleh orang lain, lalu barang lain itu mengembalikan barang itu ke anak itu, berarti barang sekarang sudah sama si anak dengan lewat iqalah. Apakah ayah boleh ngambil kembali? Nah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh?
Kenapa tidak boleh? Karena sudah pernah hilang status barang daripada hak milik si anak, walaupun barang itu kembali kepada anak dengan jalan iqalah, jalan normal. Auraddi bi'aibin, atau kembali barang itu ke anak dengan jalan mengembalikan dengan aib. Kenapa tidak bisa diminta kembali oleh si ayah yang memberikan barang itu ke anak? Li'annal milka ghairu mustafadim minhu hina idzin, karena sesungguhnya milik itu tidak diambil faedah darinya ketika itu. Karena sesungguhnya milik itu tidak diambil faedah darinya barang ketika itu. Nah, ketika barang sudah berpindah ke tangan orang lain, maka status hak milik tidak ada lagi. Titik. Walau wahabahu al-far'a, walau wahabahu al-far'u li far'i wa aqbadahu summa raja'a fihi fa fi ruju'il abi wajhani. Jikalau menghibahkan akannya barang apa? Barang pemberian seorang ayah, menghibahkan akannya barang oleh furu', yaitu anak yang menerima barang. Kemana dihibahkan? Kepada furu'nya juga. Sekarang barang siapa sama siapa? Sekarang statusnya barang milik siapa bersama siapa? Hah? Barang milik kakek bersama cucu. Seseorang memberikan barang ke anaknya, lalu anaknya itu memberikan barang yang sama ke anaknya lagi. Berarti barang yang asal mula milik si kakek telah ada sekarang di tangan cucu, karena barang itu dia berikan ke anaknya. Wa aqbadahu, dan telah menyerahkan ia si furu' akannya furu' yang menerima. Summa raja'a fihi, kemudian rujuk ia furu' padanya barang. Jadi ayah yang memberikan barang itu kepada anaknya, yaitu barang yang diterima dari ayahnya juga. Sekarang apakah kakek bisa rujuk? Nah, apakah kakek bisa rujuk? Fa fi ruju'il abi wajhani, maka pada rujuknya seorang ayah, yang maksudnya kakek di sini karena barang sudah di tangan cucu, itu dua pendapat. Bisa dipahami? Apa maksudnya? Apabila seorang ayah memberikan barang ke anaknya, anak itu memberikan barang ke orang lain, lalu orang lain itu memberikan barang itu lagi kepada si anak, bolehkah ayah rujuk? Boleh ayah rujuk? Tidak boleh. Kenapa? Barang sudah pernah hilang hak milik, karena diberikan sama orang lain. Nah, sekarang seorang ayah berikan barang ke anak, anaknya itu berikan barang ke anaknya lagi, lalu anaknya itu ngambil barang yang diberikan dari anaknya. Berarti barang itu sekarang sudah ada di tangan si anak. Ayah pemberi pertama itu boleh nggak ngambil lagi? Nah, kalau lihat asal usulnya nggak boleh, karena sudah hilang hak milik. Tapi hilang hak milik itu kepada orang yang bisa diambil kapan saja. Maka timbullah dua pendapat. Al-aujahu minhuma, yang paling kuat dari duanya pendapat, adamur ruju'i, enggak boleh ngambil kembali. Adamur ruju'i, tidak ada rujuk. Kenapa tidak ada rujuk? Li zawali milkihi thumma audihi,
karena sudah pernah hilang hak miliknya, kemudian kembalinya hak milik. Urusan kembali hak milik itu dengan cara diambil lagi karena dia berikan ke anaknya, atau dengan cara dia jual lalu dikembalikan kepadanya karena aib, atau dengan cara dijual dikembalikan lagi kepada dia dengan cara ikolah, atau disedekahkan kepada orang lain lalu orang lain sedekahkan pada orang lain sedekahkan pada orang lain itu sedekah lagi ke dia. Ternyata 7 kepala kambing keliling 7 rumah. Maka pada saat itu pendapat yang kuat, si ayah tidak boleh mengambil kembali pemberiannya kepada anaknya walaupun barang itu sudah kembali menjadi hak milik anaknya, dikarenakan hak milik si anak pernah hilang dari barang tersebut. Wa yamtani'u aidan in ta'allaqa bi haqqun lazimun, terlarang ia rujuk juga. Ketika kita baca rujuk dalam bab ini, pemahamannya apa? Mengambil kembali barang pemberian oleh seorang ayah kepada anak. Itu makna rujuk, bukan rujuk bab nikah. Maka enggak diterjemahkan lagi sampai ke depan. Wa yamtani'u, dan terhalang ia rujuk juga, in ta'allaqa bihi, jika berkaitan dengannya benda oleh hak lazim. Seorang ayah tidak boleh lagi mengambil barang yang sudah diberikan ke anaknya kalau di barang itu sudah terkait hak yang lazim. Mana contoh hak lazim? Ka'arrahanahu li ghairi aslin, seperti bahwa menggadaikan ia si anak akannya barang bagi selain asal. Apa makna asal di sini? Ayah atau kakek dan seterusnya. Nah, seperti seorang anak telah menggadaikan barang itu bagi selain asal. Wa aqbadahu, dan telah menyerahkan ia si anak akannya barang gadaian. Walam yanfakka, dan belum lepas ia gadaian. Kapan barang gadaian lepas? Kapan barang gadaian lepas? Setelah hutang lunas. Nah, selagi hutang belum lunas, barang sudah dijadikan barang jaminan oleh si anak, dan barang itu sudah diserahkan dan sudah ada di tangan si penerima gadai. Pada saat itu si ayah nggak boleh ngambil barang itu. Tapi apabila barang itu nanti sudah lepas dari jaminan karena hutang sudah dilunasi, maka ayah boleh ngambil kembali. Wa kadza inistuhlik, begitu juga apa? Begitu juga apa? Ya, baik-baik, begitu juga apa? Terhalang rujuk. Nah, isim isyarah harus dipastikan kembalinya kemana. Begitu juga, artinya begitu juga tidak boleh rujuk inistuhlik, jika telah diolah ia barang, jika telah berubah ia barang. Arti dasarnya maknanya binasa. Binasa kalau kita terjemahkan maknanya rusak, hancur. Ini bukan makna rusak dan hancur, tapi sudah berubah. Baik berubah kepada positif atau berubah kepada negatif. Seperti bahwa tafarrakhal bidu, telah menetas oleh telur. Telah menetas oleh telur. Seorang ayah memberikan 12 butir telur itik kepada anaknya. Lalu anaknya itu meletakkan telur itik itu di bawah ayam, induk ayam yang sedang mengerami telur. Kemudian 21 hari, lebih 21 hari kalau telur itik. Yang jelas telur itu menetas. Kemudian ketika bapaknya datang mau ngambil telur itik pemberiannya itu,
ternyata telur itik telah menjadi anak itik. Bolehkah seorang ayah mengambilnya? Kenapa enggak boleh diambil? Apakah pernah status hak miliknya hilang? Apakah status hak milik anak hilang? Tidak, tapi barangnya itu sudah berubah. Itu mana ustuhlik. Kalau kita artikan binasa, masa binasa. Kalau kita katakan hancur, masa hancur. Tapi ustuhlik itu mananya berubah dari wujud awal. Itu mana ustuhlik. Baik robahnya kepada yang baik atau kepada yang enggak baik. Au nabatal habbu, atau tumbuh oleh biji-bijian. Seorang ayah memberikan kacang hijau ke anaknya. Lalu sang anak memproduksi kacang hijau itu menjadi toge. Sekarang sudah berubah menjadi toge. Datanglah bapak, saya mengambil kacang hijau saya yang saya berikan pada kamu 4 hari yang lalu. Kata sana, mohon maaf pak, kacang hijau bapak nggak ada lagi. Lalu itu apa? Itu toge namanya. Nah, ketika kacang hijau sudah berubah menjadi toge, disebut ustuhlik. Ayah tidak bisa ngambil lagi. Li'annal mauhuba sara mustahlikan. Karena sesungguhnya barang pemberian telah berubah menjadi barang mustahlik. Wa yahsulur ruju'u binahwi raja'tu. Oke. Setelah musannaf menjelaskan kepada kita mana yang boleh rujuk, mana enggak boleh rujuk. Setelah kita memahami inilah perkara-perkara yang boleh rujuk, maka musannaf menjelaskan kepada kita bagaimana cara rujuk yang benar. Kata beliau, sah hukumnya rujuk, hasil rujuk dengan seumpama kata-kata raja'tu fil hibati, aku rujuk pada pemberian itu. Sama dengan halnya naqadtuha, aku batalkan akannya pemberian. Atau abtaltuha, aku batalkan akannya hibah. Atau raddattul mauhuba ila milki, aku kembalikan barang yang dihibahkan menjadi milikku. Itu semua kalimat rujuk yang boleh digunakan ayah untuk menarik barang pemberiannya yang sudah diberikan ke anaknya. Wa kadza, begitu juga bikinayatin, begitu juga apa? Begitu juga apa? Begitu juga apa? Kok masih terhalang-terhalang? Begitu juga apa? Hasil rujuk. Nah, begitu juga hasil rujuk dengan kinayah. Contoh, akhaztuhu, aku ambil akannya barang. Contohnya, qabatuhu ma'aniyah, aku genggam akannya barang, tapi beserta ada niat. Karena setiap lafaz kinayah harus pakai niat. Tolak kinayah pakai niat, jual beli kinayah pakai niat, hibah pakai niat, rujuk kinayah harus pakai niat. Lah, tidak boleh rujuk, tidak hasil rujuk dengan seumpama dijual. Seorang ayah enggak ngomong sama anaknya, diambil barang pemberiannya kepada anaknya, dibawa ke pasar, dijual. Apakah tindakan menjual itu dianggap rujuk? Apa? Tidak. Naam, tidak. Begitu juga tidak hasil rujuk dengan cara dimerdekakan. Tidak hasil rujuk dengan cara dihibahkan kepada orang lain. Tidak hasil rujuk dengan cara diwakafkan. Kenapa semuanya itu dianggap tidak sah? Likamali milkil far'i, karena sempurna status hak milik si anak. Furuk di sini seartikan anak saja ya. Sebetulnya bukan anak artinya. Far'i itu artinya cabang.
artinya anak cucu. Tergantung yang memberikannya siapa. Kalau yang memberikannya ayah, nah, furu' itu adalah anak. Tapi kalau memberikannya adalah kakek, furu' itu cucu. Biar mudah dimengerti, kita artikan ayah saja. Anak saja. Jadi kenapa rujuk tidak hasil dengan cara tindakan? Dimerdekakan, dihibahkan, dijual, diwakaf, karena sudah sempurna hak milik si anak pada barang tersebut. Karena hak miliknya sudah sempurna, maka kalau kamu jual berarti menjual hak orang lain. Kalau kamu hibahkan berarti menghibahkan hak orang lain. Supaya barang itu kembali ke kamu, kamu rujuk dulu dengan kata-kata. Setelah itu kembalilah barang kepada si ayah, baru ayah boleh berbuat. Walaysihu ta'liqu ruju'i bisartin, tidak sah mengkaitkan rujuk dengan syarat. Tidak sah mengkaitkan rujuk dengan syarat. Jadi rujuk pakai syarat tu enggak sah. Contohnya apa? In ja'a ra'sus syahri raja'tu fil hibah. Kalau datang awal bulan aku rujuk pada pemberian yang sudah aku berikan ke anakku. Enggak boleh. Kalau rujuk memang mau dilakukan di awal bulan, ntar ketika awal bulan datang ungkapkan kalimat rujuk. Tapi jangan ungkapkan di sekarang. Karena mentaklik rujuk itu tidak sah. Titik. Okey, sekarang sudah mengerti. Bahasanya rujuk harus yang kata-kata, tidak boleh dengan sikap. Nah, sekarang terjadi problem. Kalau sekiranya rujuk sudah sah, lalu barang mau kita ambil, ternyata barang itu mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan. Bagaimana kira-kira? Walau zadal mauhubu roja'a bi ziyadatihi al-muttasilati. Jikalau bertambah barang yang diberikan, niscaya rujuk ia asal dengan kelebihan-kelebihannya barang yang tidak bisa dipisahkan. Walau zadal mauhubu, kalau bertambah barang yang dihibahkan, niscaya rujuk ia si asal, ayah, kakek, dengan kelebihan-kelebihannya barang yang bersambung, yang enggak mungkin dipisahkan. Contoh, ta'allumis sun'ah, telah diajari berkreativitas, telah diajari untuk apa artinya yang bagus lagi? Ya itulah yang tepat. Telah diajari berkreativitas. Jadi yang dihibahkan misalnya budak. Nah, tadi budak itu enggak pandai membaca, sekarang udah pandai membaca. Tadi budak dihibahkan belum pandai buat kue, sekarang udah pintar buat kue. Tadi budak itu belum pandai memasak, sekarang sudah pandai memasak. Ketika seorang ayah ngambil budak itu dari anaknya, padahal sudah bertambah yaitu pendidikan memasak, apakah perlu si ayah membayar kelebihan tersebut? Tidak perlu. Dihibahkan misalnya anjing mu'allam, burung elang. Kemudian di tangan anak itu burung elang ini sudah bisa berburu. Dihibahkan misalnya baruah. Di tangan anak itu baru ini dah bisa ngambil kelapa. Itu maknanya ta'allumis sun'ah. Dihibahkan misalnya sapi. Di tangan anak ini sapi sudah bisa membajak sawah, bahkan sudah bisa berjoget. Nah, bikin sirkus sapi berjoget, sapi berdendang, sapi bernyanyi. Nah, kelebihan-kelebihannya itu tidak perlu dibayar oleh ayah dengan nilai uang. Maka kelebihan yang tidak bisa terpisahkan itu ikut terbawa dengan rujuk. Nah, tidak munfasilah, tidak bisa diambil juga, tidak ikut terbawa rujuk
kelebihan yang terpisah. Contoh ujrah, nah upah. Jadi selama barang ini di tangan anak, barang dikelola sehingga mendapatkan keuntungan upah, upahnya nggak boleh diambil. Begitu juga anak, seorang ayah telah menghibahkan pada anaknya sapi, kemudian 2 tahun sapi lahir anak, maka yang boleh dirujuk oleh ayah cuma induk sapinya saja, anaknya tidak. Begitu juga kandungan yang sudah terjadi di atas milik cabang. Jadi ketika dirujuk sapi itu bukan lahir tapi masih bunting. Buntingnya itu di tangan selama sapi ada di hak milik cabang, di hak milik anak. Ketika induk sapi diambil oleh ayah, memang kandungnya ikut terbawa, tapi hak milik kandungan tetap hak milik furu atau anak. Titik. Itu cara menyelesaikan rujuknya. Nah, sekarang hukumnya. Hukum rujuk. Wa yukrahu lil asli arruju'u fi atiyatil far'i. Dimakruhkan bagi asal, ayah atau kakek, ibu atau nenek, meminta kembali pada pemberian yang sudah diberikan ke cabang, kepada anak, kepada cucu, kecuali karena uzur. Jadi hukum rujuk itu sebetulnya makruh. Mana contohnya uzur? Ka'ankanal waladu aqan, seperti bahwa adalah anak itu durhaka. Nih, orang tua punya power harus digunakan supaya mendidikan anak itu terdidik, berakhlak. Jangan mengeluh dengan anak. Kenapa anak saya nggak bisa diatur? Dapening saya nggak bisa diatur. Baca rolai. Itu bodoh cara berpikir baca rolai. Bukankah anak bapak itu masih belum bisa cari uang? Bukankah belanjanya dari bapak ibu? Bukankah makan minumnya dari bapak ibu? Bukankah sepeda motornya bapak ibu yang belikan? Kenapa pening anaknya balap liar? Bukankah sepeda motor itu bapak ibu yang belikan? Kenapa pening melihat anak main game tiap waktu? Bukankah handphone itu bapak yang belikan? Maka tidak makruh hukumnya, bahkan dianjurkan apabila pemberian tersebut membuat dia durhaka, dianjurkan kepada orang tua menarik kembali. Bagus cara orang dulu mendidik. Kamu kalau nggak bisa diatur, berangkat di situ, berhenti jadi anak den. Nah, akhirnya anaknya manut sama orang tuanya. Itu namanya orang tua. Tidak dipening motor, kan bapak yang belikan. Ambil motornya jual, ambil ATM-nya jual. Ambil ATM-nya kosongkan, ambil handphonenya simpan, jual. Apalagi yang buat dia durhaka? Ambil semuanya. Masih durhaka juga, jangan kasih uang jajan. Masih durhaka juga, ambil bajunya, lelang. Nah, masih durhaka juga dia. Oh, itu mana Fir'aun itu berarti. Nah, jadi makruh hukumnya seorang ayah mengambil pemberian yang sudah diberikan kepada anak, kecuali nggak makruh, bahkan dianjurkan, bahkan wajib kalau sampai pemberian kita itu dijadikan ajang berbuat dosa. Ka'ankanal waladu aqan, seperti bahwa adalah anak itu durhaka, atau yasrifuhu fi maksiatin, dia gunakan barang itu untuk maksiat. Nah, dia gunakan barang itu untuk maksiat. Nah, tapi karena faktor enggak tegaan, ini faktornya ini enggak tegaan. Nah, karena enggak tegaan, ya sudah, anaknya juga enggak tega untuk tidak mendurhakai orang tua. Nah,
Akhirnya ketidaktegaan itu, kasih sayang melewati batas, kasih sayang tidak diarahkan menurut sunnah, akhirnya kita gagal dalam tarbiyah anak. Nah, sudah nanti dewasa tidak bisa dididik lagi, baru tegaan. Akhirnya apa yang terjadi? Bertinju bapak dengan anak. Membayangkan usia 60 tahun, satu usia 30 tahun. Siapa yang kalah? 60 tahun. Tak salik disudi. Nah, baru tega tuh, baru begitu dia. Salah siapa? Nah, itu problem masyarakat muslim hari ini. Wa bahasa al-Bulkini, membahas oleh Imam Bulkini, imtina'ahu, terlarangnya rujuk, fi sadaqatin wajibatin, pada sedekah wajib. Mana contohnya sedekah wajib? Seperti zakat, nazar, kafarat. Jadi kalau ayah memberikan zakatnya ke anak, memberikan nazarnya ke anak, memberikan kafaratnya ke anak, itu enggak boleh rujuk. Memang boleh ayah berzakat ke anak? Memang boleh? Boleh. Tapi dengan syarat ketentuannya. Pertama, anak itu tidak lagi wajib dinafkahi oleh ayah. Itu syaratnya. Satu saja syaratnya. Selagi anak itu tidak lagi wajib dinafkahi oleh ayah, maka ayah boleh melakukan zakat ke anaknya, boleh membayar kafaratnya ke anaknya. Kafarat yang diberikan ke anak itu ayah enggak boleh rujuk. Kenapa enggak boleh? Karena itu adalah pemberian wajib. Itu pembahasan yang disampaikan oleh Imam Al-Bulkini. Wa bima zakarahu, dengan pendapat yang menyebutkan ia Imam Bulkini akannya pendapat itu telah berfatwa oleh kebanyakan dari orang-orang yang telah mendahului beliau, wa ta'akhara anhu, dan orang-orang yang tertakhir dari beliau. Jadi pendapat Imam Bulkini tadi, seorang ayah tidak boleh mengambil pemberian yang diberikan kepada anak kalau pemberian itu adalah bernilai wajib seperti zakat, nazar, dan kafarat. Itu fatwa Imam Bulkini sudah difatwakan oleh kebanyakan ulama. Ulama yang mana? Mimman sabaqahu wa ta'akhara anhu. Ulama yang hidup di zaman Imam Bulkini, ulama yang hidup sebelum Imam Bulkini, dan ulama yang hidup setelah Imam Bulkini. Artinya itu bukan hanya pendapat Imam Bulkini saja. Walahu ruju'u fima aqarra bi annahu li far'i. Boleh bagi seorang asal, boleh bagi seorang ayah mengambil kembali fima, pada barang-barang, aqarra, yang telah mengakui ia ayah, bi annahu, sesungguhnya barang, li far'ihi, bagi faraknya, bagi furuknya, bagi anaknya. Nah, sesuatu itu belum diberikan ke anaknya, tapi dia sudah memberikan pengakuan ini barang untuk anak saya. Ketika dia sudah mengakui ini barang untuk anak saya, seorang ayah juga boleh mengambil kembali barang tersebut. Jangankan barang yang baru diakui, barang yang sudah sampai di tangan anak saja boleh diambil kembali oleh ayah, sebagaimana memfatwakan dengannya oleh Imam Nawawi. Wa tamadahu, dan memegang akannya pendapat Imam Nawawi, jam'un mutaakhirun, oleh sekelompok ulama mutaakhir. Berkata Imam Al-Jalalul Bulkini, pendapat itu diterima dari ayahnya beliau. Wa fardu dzalik fima idza fassarahu bil hibah, ketentuan demikian pada perkara apabila menafsirkan ia ayah akannya pengakuan dengan hibah.
apabila menafsirkan ia ayah akannya pengakuan dan hibah. Jadi maksud ayah tadi, ini barang, saya mengaku barang ini milik anak saya, itu pengakuan maksudnya apa? Kalau maksudnya hibah, baru bisa rujuk. Nah, tapi kalau maksudnya zakat nggak bisa rujuk. Wa huwa fardun la budda min, itu adalah andaian. Fardun itu bukan fardu artinya. Andaian, itulah takdir, itulah andaian yang mesti darinya. Nah, ditakdirkan begitu, diandaikan, ditafsirkan hibah, baru bisa rujuk. Tapi kalau tafsirnya bukan hibah, nggak boleh rujuk. Intaha. Habis ia pernyataan Imam Al-Bulkini. Jadi kata ayah, saya mengaku ini motor ini milik anak saya. Maka kata Imam Bulkini, kata Imam Nawawi, seorang ayah tersebut bisa mengambil kembali motor itu menjadi haknya, padahal sebelumnya dia sudah mengakui itu milik anaknya. Lalu pendapat itu dikomentari oleh Imam Bulkini, pernyataan itu benar kalau kita andaikan si ayah menafsirkan pengakuan itu dengan hibah. Si ayah mengandaikan pengakuan itu dengan hibah. Tapi kalau si ayah mengandaikan, kalau seandainya si ayah menafsirkan bukan hibah, maka nggak ada rujuk. Maka itulah andaian yang mesti. Itu makna fardun la budda min. Jangan antum artikan nanti itu fardu yang harus darinya. Fardu bagaimana rujuk? Rujuk nggak fardu. Fardun la budda min itu andaian. Kalau seandainya ditafsirkan hibah, baru rujuk. Nah, andaian, paham maksud andaian itu? Nah, diartikan takdir. Lau furido alaihi, jikalau ditakdirkan di atasnya begini. Kalau diandaikan kejadian itu terjadi terhadap dia begini. Intaha. Qala Imam Nawawi, la wahaba wa aqbada wa mata pada al-warisu kaunahu fil maradi wal muttahibu kaunahu fis sihhati saddiqa. Jikalau telah menghibahkan ia seorang ayah, wa aqbada, dan telah menyerahkan ia ayah. Aqbada artinya membuat si penerima mengqobat, arti mengqobatkan itu bahasa kitabnya, tapi bahasa yang mudah dipahami. Aqbada telah menyerahkan ia ayah, wa mata, dan mati ia ayah. Nah, seorang ayah telah menghibahkan satu pada anaknya, sesuatu itu sudah diserahkan ke anaknya setelahnya ayahnya meninggal dunia. Fadda'a, lalu muncul kasus idda'al warithu, mendakwahkan, menuduhkan oleh ahli waris. Ahli waris yang mana? Ahli waris selain penerima hibah. Kaunahu, keadaannya hibah, fil maradi, sedang sakit. Fil maradi, sedang sakit. Wal muttahibu, dan mendakwahkan oleh yang menerima hibah. Ini pembahasannya sudah umum nih, nggak mesti ayah, nggak mesti anak. Kalau seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain juga sama hukumnya. Maka disebutkan di sini muttahibu, mendakwakan oleh orang menerima hibah, keadaannya hibah waktu sehat. Memang ada bedanya hibah waktu sehat sama sakit? Hah? Ada bedanya? Apa bedanya? Lalu kenapa didakwahkan? Kata penerima hibah, bapak itu hibahkan ke saya waktu dia sehat. Ahli warisnya mengatakan bapak saya menghibahkan ke dia waktu bapak saya sakit. Kenapa dijadikan pertengkaran asbab permasalahan sehat dan sakit? Memang ada beda hibah waktu sehat dan sakit? Nah, apa bedanya Ismail?
Kan kalau ayahnya sakit, ya apa udah hampir meninggal, gimana nggak boleh semuanya? Nggak boleh semuanya. Memang dia nggak menghibahkan semuanya. Dia cuma menghibahkan sebagian hartanya. Hibah waktu sehat berapa saja nilai yang dihibahkan sah. Hibah waktu sakit yang berhujung kematian, hibah yang sah hanya senilai 1/3 dari harta kekayaan. Maka ketika dikatakan oleh ahli waris, bapak saya menghibahkan ke kamu, kondisinya sakit berujung mati, maknanya ahli waris mengatakan kita tidak boleh meloloskan hibah si bapak sebelum menghitung nilainya. Kita hitung dulu kekayaan ayah saya, bayarkan utang piutangnya, kalau ada sisanya nanti kita lihat hibah ini nilainya 1/3 atau lebih. Kalau nilainya 1/3 lolos, kalau lebih 1/3-nya lolos, sisanya belum tentu kami izinkan. Jadi banyak prosedurnya. Bisa saja akan ada kecurangan-kecurangan nanti ketika penghitungan kekayaan, ahli waris memperkecil nominalnya sehingga hibah itu terbawa, nggak bisa dihibahkan semuanya. Tapi apabila penerima hibah mengatakan itu bapak menghibahkan kepada saya ketika dia sehat walafiat, maknanya tidak ada sangkut paut tentang nilai hibah, mau banyak, mau besar, mau kecil, yang jelas hibah lolos karena pemberian waktu sehat. Itu bedanya. Terjadilah persengketaan dalam hal ini antara ahli waris dan penerima hibah. Kalau dibawa ke pengadilan dan antum jadi hakimnya, siapa yang dibenarkan? Hah? Dibenarkan si penerima. Kenapa dibenarkan si penerima? Al-aslu? Al-aslu? Al-aslu baqa'u makan ala makan. Kondisi orang asal usulnya apa? Sehat. Jadi hukum asal kekal dalam keadaan. Al-aslu al-adam. Hukum asal enggak ada sakit. Al-aslu belum dibaca. Mudi syai' ala sihah. Hukum asal berlakunya sesuatu dalam keadaan banyak hukum asal yang mendukungnya. Itu kaidah fikih namanya. Nah, harus lengkap. Walau aqama, jikalau menegakkan kedua-duanya. Siapa kedua-duanya? Siapa kedua-duanya? Penerima hibah dan ahli waris. Kok bingung kali, kan yang bertengkar dua orang tadi, ahli waris sama penerima hibah. Kedua-duanya menegakkan bayyinataini, dua saksi. Dua saksi itu artinya dua paket saksi. Ahli waris punya saksi sepaket, penerima hibah juga punya saksi sepaket. Bukan dua orang saksi artinya dua orang, tidak, dua saksi. Quddimat bayyinatul waris, maka diutamakan saksinya waris. Nah, maka didengarlah saksi waris. Li'anna ma'aha ziyadatu ilmin, karena bersamanya saksi waris ada tambahan ilmu pengetahuan, ada kelebihan pengetahuan. Apa kelebihan pengetahuannya? Yaitu tentang kondisi bapaknya yang sakit. Kira-kira pernyataan bapak sakit itu siapa yang lebih tahu? Ahli waris, bukan orang luar.
Bisa saja kita berpenampilan sehat ketika temu dengan orang luar, tak tahan sakit tu, agak senyum-senyum dikit, padahal senyumnya dah miring. Kata orang luar, tadi senyum-senyum masih dia, tapi agak miring senyumnya daripada biasa. Nah, yang tahu sakit siapa? Titik. Wahibatu dainin lil madini ibra'un lahu anhu. Hibah hutang bagi si Madin. Siapa Madin? Orang berhutang. Menghibahkan hutang bagi orang yang berhutang, ibra', itu adalah pembebasan baginya si Madin darinya hutang. Itu akadnya hibah. Akadnya hibah, tapi hakikatnya apa? Ibra'. Kalau hibah perlu ke qabul? Kalau hibah perlu qabul? Perlu. Dari baca kemarin. Apa? Coba lihat baik-baik. Baca Yasan. Al-ghibatu tamliku ainin bila audin ijabin. Ijab itu. Waqabul. Nah, muqabulin muttasilim bihi. Perlu kepada qabul. Itu hibah. Nah, sekarang seseorang yang punya hutang menghibahkan hutang itu kepada orang yang berhutang kepadanya. Kamu punya hutang sama saya? Ya. Berapa? Masih ingat? 200.000. Nah, hutang itu saya hibahkan ke kamu. Itu akadnya hibah. Kalau sekiranya orang yang berhutang mengatakan diam, enggak mengatakan apa-apa, dia diam saja, kira-kira sah enggak? Sah enggak? Sah enggak? Sah atau enggak? Kata orang yang punya uang, utang kamu ke saya hibahkan ke kamu, enggak usah bayar. Saya hibahkan hutang saya ke kamu. Lalu orang yang berhutang itu diam saja. Apakah hibahnya sah? Berdasarkan akad hibah tidak sah. Kenapa? Karena hibah harus pakai qabul. Tapi yang dilihat di sini bukan akadnya, tapi yang dilihat adalah hakikatnya. Nah, maknawinya yang dilihat, bukan lafaznya. Maka hibah hutang kepada Madin hakikatnya adalah ibra' lahu'an, pembebasan dari sidain kepada Madin. Kalau begitu, fala yahtaju ila qabulin, maka tidak perlu kepada qabul karena melihat kepada makna. Nah, itu yang saya katakan tadi. Enggak, saya datuk, saya lebih tahu. Enggak ada nenek moyang bilang itu wakaf. Masih teringat lagi kata-kata itu. Tapi karena di rumah orang bagaimana debat, bukan debat. Nah, enggak, itu saya enggak ada hibah. Itu bukan wakaf. Saya datuk, saya tahu. Saya bilang bukan akadnya, tapi maknanya. Maknanya makna wakaf. Kalau apabila satu akad mengandung makna lain, maka yang berlaku di situ hukum lafaz atau hukum makna? Nah, hukum makna. Hibah bisawab pada hukum
hibah bithawab pada hukum. Nah, kagak ngerti lagi sama istilah kita. Apa arti hibah bithawab? Hibah pakai imbalan. Saya hibahkan barang ini ke kamu dengan syarat hibahkan barangmu ke saya. Itu akadnya apa itu? Hibah. Hakikatnya apa? Berlaku di situ hukum hibah atau hukum jual beli? Hukum jual beli. Nah, di sini juga saya hibahkan hutang kamu ke saya kepadamu. Memang lafaznya hibah, tapi maknanya ibra. Kalau maknanya ibra, berlakulah hukum ibra. Enggak perlu kepada qabul. Begitu juga kata nenek moyang. Ini sawah ladang sagarap, enggak boleh dijual, hanya boleh dipakai oleh keturunan kami yang perempuan. Ada kata-kata wakaf? Tidak ada. Hanya kata peruntukan. Tapi di sana ada makna wakaf. Di mana letak makna wakaf? Tidak boleh dijual. Maka berlakulah di sana hukum wakaf. Bukan hukum faraid, hukum wakaf. Kita mau jelaskan begitu, nah dia sok tahu. Capek sama orang sok tahu. Ini bukan wilayah datukmu, ini wilayah syariat. Nah, wilayah syariat. Jadi berdasarkan hukum syariat, bukan berdasarkan hukum adat. Nah, dia nggak dengar, antum pun nggak tahu orangnya. Wali ghairihi, dan bagi yang lainnya, artinya madin itu adalah hibah yang sahih. Bagi selainnya artinya madin itu hibah yang betul, hibah yang sahih. In alima qadrahu, jika tahu kedua-duanya, orang yang menghibahkan dan yang menerima hibah akan kadarnya hutang. Apa maksudnya? Bagi yang lainnya? Dan bagi yang lainnya artinya madin itu adalah hibah yang benar, hibah yang tepat. Kalau kedua-duanya tahu kadarnya hutang. Apa maksudnya? Memang kata-katanya ringkas, tapi tahu nggak maksudnya apa itu? Coba antum selesaikan pakai ilmu nahwu sharaf. Coba baik-baik. Waw huruf apa? Atau li ghairihi atau kemana? Hah? Li ghairihi atau kemana? Ke Madin. Nam lil Madini. Kalau dia tahu kepada lil Madini, maka ulang amilnya dari mana? Wahibatu dainin. Wahibatu dainin li ghairihi, menghibahkan hutang kepada selain Madin itu adalah hibah yang sahih. Dah paham? Menghibahkan hutang kepada selain Madin itu adalah hibah yang sahih. Dah paham? Dah paham? Masa enggak paham? Saya hutangkan Ismail uang 2M. Ismail siapa? Madin. Saya Dain. Ismail saya hibahkan sama antum utang 2 miliar tersebut. Berarti saya menghibahkan kepada Madin. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Sah betul, tapi nama hukumnya apa? Nama muamalahnya apa? Ibro. Ya baik-baik. Hibatul madainin lil madin ibro. Sekarang saya bilang Abu Bakar, hutang Ismail sama saya 2M saya kasih ke antum. Dah paham? Berarti saya menghibahkan hutang kepada selain Madin ke Abu. Nah, ketika saya hibahkan hutang 2M itu ke Abu Bakar, itu namanya ibro atau hibah? Itu betul hibah sahihah.
Nah, tapi kalau diberikan ke Ismail namanya ibro, berarti Ismail dibebaskan dari hutang. Kalau diberikan kepada selain Ismail namanya hibah sohiha. Hukumnya sah atau enggak? Syaratnya in alima qadrahu, jika tahu kedua-duanya kadarnya hutang. Siapa kedua-duanya? Siapa kedua-duanya? Dain dan selain Madin. Saya tahu hutang Ismail kepada saya 2M. Abu Bakar juga dah tahu karena diomongin tadi, saya hibahkan pada antum. Hutang Ismail 2M ke saya untuk antum. Nah, itu sah hukumnya. Mengada, orang ngutangin nggak tahu jumlah hutangnya berapa. Hah? Kita ngutangin orang lain tapi kita nggak tahu jumlahnya. Mengada. Ada lah, masa kagak ada. Nah, banyak yang membon di kedai itu. Tahu dia hutang semua. Pak, bayar hutang Pak. Berapa hutang kamu? Siapa lupa? Tunggu sebentar ya. 3 juta ya. Ya. Maksudnya dia tahu dia itu, tapi pura-pura nggak tahu. Tapi betul orang kedai itu nggak tahu. Nah, ketika dikatakan saya berikan hutang kamu itu ke Safir, boleh? Boleh? Sah? Nggak sah, karena hutangnya nggak tahu. Nah, cari tahu dulu baru sah. Kenapa demikian? Karena syarat hibah adalah, kenapa tidak sah menghibahkan hutang yang tidak diketahui? Karena syarat hibah adalah masih berbelok-belok dan pembahasan yang dibaca kemarin. Syarat hibah adalah harus dengan maklum, barang diketahui. Coba cek lagi. Ya aneh kalau orang sedang belajar sedang lupa. Apa di belakang? Lihat di matanya saja. Apa? Nggak tahu halaman berapa itu. Jumpa. Coba baca. Wasyaratul muhubi kullu ainan yasihu biha wala tasihu hubbatil majhul. Nggak jelas itu. Keadaan barang dihibahkan adalah barang yang sah dijual, maka tidak sah menghibahkan barang tidak diketahui. Nah, jadi waktu dibaca itu antum di mana? Di alam mana? Naam, in alima, maka di sini disampaikan hibah hutang itu sah kalau kedua-dua tahu kadarnya hutang. Nah, pembahasan ini nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Itulah yang namanya fikih, bisa memandang dari awal bab sampai akhir bab dengan sudut pandang yang sama. Gitu aja. Oh iyalah, nggak sah karena syaratnya kan awal udah sebutin, menghibahkan barang tidak ketahui tidak sah. Ya pantas disyaratkan di sini kedua-duanya harus tahu kadar hutang. Sebagaimana mentasyakannya pendapat oleh sekelompok ulama karena mengikut bagi nas, yaitu pendapat tunggal Imam Syafi'i, sebalik pendapat yang mentasyakannya oleh Minhaj, yaitu Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, menghibahkan hutang kepada orang
orang itu nggak tahu utangnya jumlahnya berapa, boleh-boleh saja. Khusus untuk utang. Bismillah. Oke, mengukur pengalaman dalam hidup. Menurut antum, adakah hibah uang atau hutang yang penerimanya tidak mengetahuinya yang terjadi dalam kehidupan keseharian? Coba dipikir, hibah hutang atau uang yang dihibahkan kepada seseorang, yang seseorang itu tidak tahu berapa jumlahnya, yang terjadi dalam kehidupan seharian. Pernah ada? Pernah terjadi? Pernah? Pernah? Nah, Masya Allah. Nah, antum punya keluarga yang merantau? Nah, waktu dia pulang sekali-kali, kemudian dia minta belikan sesuatu, ada nyuruh antum? Setelah dibelikan sesuatu ada uang kembalian, apa katanya? Hah? Nah itu, kira-kira tahu dia jumlah uang kembaliannya berapa? Hah? Nggak tahu, ambil saya lah. Nah, padahal nggak tahu uang kembaliannya berapa. Itu menghibahkan sesuatu yang tidak diketahui oleh si pemberi. Apa hukumnya? Nggak sah. Apanya yang boleh? Nggak sah. Nah, itu contoh muamalah yang nggak sah di tengah keluarga. Nah, saya waktu kecil tuh senang sekali kalau paman pulang. Nah, kita yang disuruh bukan adik yang suruh dia dapat, kita yang suruh kita dapat. Nah, dulu kan nggak tahu hukumnya, ya nggak ada masalah. Yang jelas itu nggak sah. Apalagi, ketika kita belanja di kedai, kemudian ada uang kembalian, sedang orang kedai sedang nyari uang kembalian, ada teman belanja, kata kita, itu uang kembalian saya ada di kedai, tinggal nambah kalau kurang. Bu ya, jangan lupa ini untuk kawan saya. Berapa uang kembaliannya? Kita tahu, tapi kawan tuh tahu nggak? Enggak. Nanti udah selesai boleh tanya, berapa nambah bu? Sekian. Uang kembalian kawan saya tadi ada 500. Astagfirullah, 500. Nah, itu termasuk hibah yang nggak sah juga. Nah, maka kalau mau mentraktir kawan, ambil uang kembaliannya kasih ke dia. Jangan caranya begitu, ambil nanti itu tinggal tambah uang kembalian saya dah. Nah, kayak banyaknya uang kembalinya, merasa besar lah, karena yang belanja orang kaya, banyak dia makan. Aman tuh, ada uang kembalian tinggal nambah dikit. Nah, uang kembaliannya cuma dikit, nambah banyak dia nggak cukup uang, ngeburn lagi. Nah, itu efeknya kalau hibahnya nggak sah. Nah, itulah contoh-contoh dalam kehidupan muamalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, hibah yang tidak sah. Nah, tambihun, pemberitahuan. La yasihul ibra' minal majhuli lidda'i lilda'ini awil madini. Tidak sah membebaskan hutang dari hutang yang tidak diketahui bagi yang berhutang, maaf, lidda ini bagi orang yang menghutangkan, atau madini orang yang berhutang. Jadi kalau ada hutang, kita tidak tahu berapa nilai hutang kawan itu ke kita, maka kita nggak boleh mengatakan kamu saya bebaskan di hutang itu, nggak usah bayar.
apabila orang berhutang tidak tahu jumlah hutangnya, lalu kita katakan gak usah bayar, kamu sudah bebas dari hutang tersebut, apa hukumnya? Tidak sah. Maka syarat membebaskan hutang adalah orang berhutang dan orang yang menghutangkan tahu berapa jumlah hutang itu, baru sah dibebaskan. Lakin fima fihi muawadhah, akan tetapi pada sesuatu yang di dalamnya ada imbalan, akan tetapi pada sesuatu, artinya kasus ibro yang padanya ibro ada imbalan. Contoh, ka'an abrotini fa anti talikun, seperti bahwa berkata ya suami, lebih baik tambahkan kata-kata suami, ka'angkola, seperti bahwa berkata ya suami. Apa kata suami? Abrotini fa anti talikun, engkau bebaskan aku, maka engkau jatuh talak. Engkau bebaskan aku, maka engkau jatuh talak. Jadi ternyata suaminya masih nunggak utang mahar, tapi nggak tahu berapa lagi jumlahnya. Si istrinya minta cerai. Minta cerai, kalau dilapor ke pengadilan, suami nggak ada yang salah. Suami taat, suami menunaikan kewajiban, tapi seorang istri berusaha untuk taat, dan dia tidak mau menjadi istri durhaka. Tapi ketika dia berusaha untuk taat, dia nggak bisa taat lagi. Kenapa? Karena sudah kering air cintanya. Itu bahasanya. Jadi supaya tidak terjadi pelanggaran hak suami, itu adalah dosa besar, maka kata istri, bebaskan saya, ceraikan saya. Kata suami, boleh, tapi kamu bebasin saya dari sisa mahar. Maka kata suami pada istri, abrotini fa anti talik, bebasin aku dari hutang, kamu jatuh talak. Ini namanya ibro yang pakai imbalan. Ibro yang pakai imbalan seperti ini, kata beliau, walaupun tidak tahu sisa mahar itu berapa, baik suami maupun istri, lalu dibebaskan dengan imbalan talak, hukumnya apa? Hukumnya apa? Sah. Nah, tapi kalau hukum secara dasar, ibro dari hutang yang tidak diketahui, baik bagi orang yang menghutangkan atau orang yang menerima hutang, itu hukumnya tidak sah. Tetapi kalau dalam masalah ini hukumnya sah. La fima ada zalik, tidak pada kasus selain itu. Hanya kasus itu sajalah yang boleh membebasin hutang yang nggak diketahui jumlahnya. La fima ada zalik, tidak boleh pada kasus selain itu menurut pendapat mu'tamad. Di dalam kitab Qadim, menurut pendapat Qadim, yaitu pendapat Imam Syafi'i di Irak, yasihu minal majhul mutlak, sah ibro dari hutang yang tidak diketahui secara mutlak, baik pakai muawadah atau tanpa muawadah, baik muawadah dalam akad nikah atau dalam bab yang lain. Yang jelas ibro hutang majhul hukumnya sah. Itu pendapat Qadim. Menurut penelitian ulama Syafi'iyah, apabila bertentangan Qadim dengan Jadid, yang kuat adalah pendapat Jadid. Maka lebih tepatnya kita ambil pendapat yang mensyaratkan membebaskan hutang harus diketahui jumlah hutangnya, supaya tidak terjadi persengketaan di akhir hari. Seseorang datang kepada kita, dia katakan, bebasinlah saya di hutang saya, susah kali saya hidup sekarang.
Kalau kamu bebasin tentu lebih ringan kepala saya, berusaha lebih maksimal. Tolonglah bebasin saya dari hutang saya. Kata orang tuh, oke, kamu saya bebasin dari hutang. Nah, tanpa bertanya berapa jumlah hutang. Pas dicek di rumah, ternyata jumlahnya sangat besar sekali. Akhirnya dia menyesal. Karena menyesal, apa yang dijadikan? Terjadi persengketaan. Dia tagih hutangnya. Mana hutang kamu? Kamu kan sudah bebasin saya. Nggak ada saya bebasin hutang. Itu efek daripada membebasin hutang tanpa diketahui jumlahnya. Akan ada penyesalan kalau jumlahnya besar. Kalau ada penyesalan, akan ada keingkaran setelahnya. Akan ada kasus berlapis setelahnya, menafikan adanya pembebasan hutang, berujung kepada pengadilan. Habis waktu. Supaya kasus itu tidak terjadi, dimulai dari awal. Dan itulah tujuan sebuah akad. Tujuan sebuah akad adalah untuk mengakhiri atau memutus dari pangkal sebab persengketaan yang diputus dari awal. Nah, oke. Tapi ketika kita syaratkan pembebasan hutang harus diketahui jumlahnya kedua belah pihak, pasti dia bebaskan hutangnya atas dasar ridho, atas dasar rela, karena jumlahnya yang dia ketahui. Titik. Walau abroha summa da'al jahla. Nah, ini kasusnya nih. Jikalau membebaskan ia seorang akan hutang, pulang ke rumah, dia utangnya banyak, kemudian mengaku ia seorang tidak tahu saya. Nah, nggak jadi saya bebasin. Saya bebasin hutangnya karena saya nggak tahu. Saya nggak tahu pasti jumlahnya berapa. Lam yuqbal zahiran. Ini saya tidak diterima ia pernyataan secara zahir. Akan tetapi diterima secara batin. Nah, pahami hukum fikih ini baik-baik. Tidak diterima secara zahir, akan tetapi diterima secara batin. Apa maksudnya diterima secara zahir? Kalau untuk diusut ke pengadilan, dibawa kasus itu ke pengadilan, Pak Hakim, saya bebaskan hutang dia karena saya tidak tahu jumlahnya berapa, maka hari ini saya nyatakan saya tidak mau bebaskan hutangnya karena jumlahnya besar. Pak Hakim bisa terima alasan itu? Tidak. Sudah selesai. Kalau kamu sudah bebasin hutang, nggak ada lagi kasus, berakhir sudah. Nah, itu hukum dunia. Tapi hukum batin apa? Kita sebagai orang berhutang harus datang kepada orang itu, walaupun sudah selesai masalahnya di pengadilan, secara batin belum. Maknanya secara hukum akhirat tidak. Kita akan datang kepada orang itu, betul bapak nggak tahu jumlahnya berapa, betul. Lalu bapak nggak niat membebasin saya dari hutang, nggak niat. Kalau dikurangi dikit mau nggak? Mau. Nah, gitu. Berdasarkan selesaikan secara ikhlas. Nah, begitu juga kasus nikah. Kata Pak KUA, kata Pak Hakim, kalau cerai kalian tidak di meja hijau nggak sah, maka pulanglah. Kalian masih sah menjadi suami istri, pada di rumah sudah jatuhkan talak 76 kali. Tapi selagi nggak di meja hijau, nggak sah. Ketika emosi, nggak sah. Nah, ketika tak terkendali, nggak sah. Jadi menurut pandangan hukum negara, orang itu nggak bisa diadili ke pengadilan untuk dirajam kalau masih tinggal serumah. Kenapa? Dilindungi. Karena menurut aturan nggak sah talak kalau nggak di meja hijau, kalau nggak ada saksi. Tapi hukum batin, orang itu telah berzina, itu hukum batin. Nah, begitu juga seorang istri mengatakan kepada pengadilan, saya sudah dicari oleh suami saya. Didatangkanlah saksi bahasanya suaminya menceraikannya. Pengadilan melaporkan hukum kalian sudah pisah suami istri, tapi tidak pernah ada perceraian itu terjadi.
Maka kalau sekiranya suami ini menggauli istrinya, maka akan dibawa ke pengadilan, akan dicambuk sampai mati, akan dirajam sampai mati. Tapi hukum akhirat, apakah dia berzina? Tidak, dia tidak berzina, karena memang hakikatnya belum ada cerai. Itu namanya hukum batin. Khair, secara zahir tidak diterima, akan tetapi secara batin akan dipersoalkan di akhirat. Zakarul Rafi'i mengatakan akannya pendapat oleh Imam Rafi'i. Nah, mengatakan akannya pendapat oleh Imam Rafi'i. Ketika kita beli sesuatu, nah, kita dah sepakat jumlahnya, harganya sekian ratus ribu, tapi karena kelinglungan daripada penjual tertulis harganya sekian ratus ribu, lebih kurang pada jumlah yang disepakati. Sama kawan, tapi nggak tahu berapa hutang itu, tapi mau selamat di akhirat.
Mana caranya? Hidup di pondok selama sekian tahun, kemakan roti kawan, keambil gula kawan, keambil teh kawan, ambil susu kawan, keambil ini dan itu. Itu sebelum bisa kita katakan, bebaskan saya dari barang-barang yang saya ambil dari antum. Nah, berapa jumlahnya? Bagaimana mau dijumlahin? Nggak tahu lagi. Sesendok gula berapa jumlahnya? Satu teh tarik itu berapa jumlahnya? Berapa nilainya? Nah, bagaimana kita mau membebaskan kawan ini dari hutang itu? Nah, caranya? Padahal kalau dipaksakan untuk mencari nilai nggak mungkin. Mana caranya? Hah? Wa tariqatul ibra minal majhul, cara membebaskan hutang dari perkara yang tidak ketahui, ayyubri'ahu mimma ya'lam annahu la yanqusu aniddin, bahwa membebaskan ia seseorang akannya seseorang yang lain, mimma ya'lamu dari sesuatu, artinya dari jumlah, ya'lamu yang ia yakini, annahu sesungguhnya jumlah tidak kurang dari hutang. Nah, tidak kurang dari hutang. Patok saja satu nilai yang kira-kira hutang nggak sampai ke situ. Ya, kira-kira 200.000 lah. Semua yang sudah saya ambil dari kamu itu. Nah, sekarang kita katakan, saya bebaskan kamu dari hutangmu kepada saya dari nilai 200.000. Itu caranya. Nah, kata kawan itu, saya juga perlu dibebasi. Bukan kamu saja yang minta pembebasan, saya juga perlu pembebasan. Nanti kamu nyuri barang saya juga, sama tahulah. Oke lah. Kalau itu saya bebaskan kamu dari jumlah 200.000. Maaf, itu belum cukup. Itu banyak kamu ambil barang saya. 200.000 belum cukup. Oke, saya bebaskan kamu dari jumlah 300.000. Belum cukup. Berapa sebetulnya kamu ambil barang saya nih? Mulai curiga dia. Nah, anda paham? Nah, baru selamat dia di akhirat. Contohnya mana? Alfin, sebut ajalah 1.000 dirham misalnya. Syakka, yang dia ragu, hal dainuhu yablughuha aw yanqusu anha, apakah hutangnya sampai 1.000 atau kurang dari 1.000. Yang jelas pada jumlah yang yakin, dari jumlah yang yakin, batas akhir daripada jumlah hutang itu disebutin. Itu cara membebaskan dari jumlah hutang yang tidak diketahui. Nggak boleh kita halal-halal ya. Apa saja barang kamu yang keambil oleh saya, maafin. Apa saja barang kamu yang saya ambil, tolong maafin. Kita saling memaafkan, putih kembali seperti biasa. Halal menghalalkan, boleh? Nggak boleh. Nah, tidak sah. Tidak sah maafin sampai situ. Maafin karena ngambil tanpa kasih tahu itu oke. Tapi nilai barang itu belum lunas dengan dimaafin. Nah, itu hukum yang penting diketahui. Harus disebutkan nilai yang jelas. Tapi itu bilang aja sama kawan, ini saya mau berangkat ke Yaman, ngumpul semuanya. Antum saya bebaskan dari 1.000.000 hutang kamu ke saya, kamu dari 1.000.000, kamu dari 1.000.000. Kayak banyak uang aja dia. 1.000.000 semuanya. Selesai. Coba saya lagi. Setelah antum juga ngomong ke saya, kamu bebaskan dari 1.000.000, kamu bebaskan dari 1.000.000, kamu bebaskan dari 1.000.000. Ternyata memang diambil uang kamu 1.000.000 semuanya. Itu pembebasan untuk mencari perangkap namanya. Itu licik lagi kan? Udah belajar bab fikih kan? Udah jelas kan pembahasannya? Bagaimana kira-kira supaya kita nggak bertanggung jawab di akhirat, nggak ada cari-mencari.
kita bebasin minimal dalam jumlah yang nggak mungkin sampai hutang ke situ. Berapa? 1 juta. Nah, sekarang saya bebasin kamu 1 juta, 1 juta. Lepas itu bebaskan setiap antum sama saya 1 juta, 1 juta. Sebelum itu dia udah nyuri uang kawannya 900. Bahaya kan? Itu namanya fikih dorol. Paham fikih tapi merusak. Ini jangan disalahgunakan. Walau abra'a min muayyanin mu'taqidan annahu la yastahiquhu fabana annahu yastahiquhu buri'a. Jikalau membebaskan ia seseorang dari jumlah yang ditentukan, hal keadaan seseorang berkeyakinan sesungguhnya seseorang tidak berhak akannya, pabana maka terbukti sesungguhnya seseorang berhak akannya barang. Apa hukumnya? Buri'ah atau bari'ah, niscaya orang itu bebas. Telah dibuat kesepakatan tadi, dia bebaskan kawannya dari hutang 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Lalu kawannya membebaskan dia juga, saya bebaskan kamu dari jumlah 1 juta, saya bebaskan kamu dari jumlah 1 juta. Setiap orang ngomong kepada dia, bebaskan dia dari jumlah 1 juta. Orang yang ngomong itu beranggapan dia tidak berhak dengan uang 1 juta itu. Gak mungkin lah dia ngambil kue-kue saya jumlahnya 1 juta. Pokoknya saya bebasin aja deh. Kesepakatannya begitu. Anggapan dia memang orang yang dibebaskan ini tidak punya hak. Memang orang yang membebaskan ini tidak berhak kepada orang yang dibebaskan dengan jumlah yang telah ditentukan. Setelah diselidiki betul jumlah hutang itu hampir 1 juta. Apakah orang dibebaskan itu bebas? Tetap bebas. Nah, maka hati-hati dalam membebaskan. Kalau kawan ada aneh gerak-geriknya menetapkan jumlah yang tinggi, kita pastikan dulu. Ya enak aja, kamu saya bebaskan, berapa maunya? 2 juta, saya bebaskan kamu dari nilai 2 juta. Kenapa berani ngomong itu? Mu'taqidan annahu la yastahiqu. Karena dia beranggapan dia tidak berhak dan jumlah tersebut. Terbukti setelah selidiki, memang betul hak dia sama orang itu hampir 2 juta. Apakah orang itu bebas? Bari'ah, orang itu tetap bebas. Bebas dunia, bebas akhirat. Nah, itu kan enak. Wa yukrahu li mu'tin, dimakruhkan bagi orang memberi. Tafdilu fi atiyatin tafdilun fi atiyati furu'in, melebih-lebihkan, membeda-bedakan di dalam memberi cabang. Wa in safalu, walaupun mereka ke bawah, artinya bukan anak, cucu. Nah, bukan hanya ayah. Bukan hanya ayah harus memberi rata adil kepada anak, tapi kakek juga harus memberi secara adil kepada cucu. Makruh hukumnya membeda-bedakan pemberian, kecuali karena uzur. Nah, ada uzurnya juga. Apa uzurnya? Cucu yang ini soleh, cucu itu solah, salah, boleh. Cucu ini kalau kasih uang digunakan untuk bermanfaat, cucu itu enggak, beli kota. Nah, cucu ini beli dosa, yang cucu beli kota. Kita berikanlah sama cucu yang taat, jumlah yang besar. Kemudian cucu yang enggak taat, jumlah yang kecil, karena khawatir uang itu digunakan untuk perkara sia-sia. Itu boleh. Tapi kalau nggak ada alasan tersebut, nggak boleh melebih-lebihkan dalam memberi furu'. Walaupun furu' itu bukan anak, ke bawahnya. Walawil afda ahfadu ma'awujudil aulad. Walaupun furu' itu ada cucu bersama ada anak. Cucu bersama ada anak. Bukan berarti cucu disamakan dengan anak, tapi cucu disamakan sama cucu, anak sama anak.
Masya Allah, kakeknya miliarder. Jadi ketika Idul Fitri hari pertama ngumpul semua, jumlahnya rendah dapat yang sama, cicit jumlahnya lebih rendah dapat dan nilai yang sama, itu sudah dianggap sama. Jadi tidak wajib menyamakan antara level bawah dan level atas, antara tingkatan cucu dan tingkatan anak, tapi wajib menyamakan orang-orang yang berada dalam satu tingkatan. Sa'un kanat tilkal atiyah hibah, bersamaan adalah pemberian itu hibah atau hadiah atau sedekah atau wakaf. Nah, hibah juga sama, hadiah juga sama. Jangan sampai awal tahun hadiahnya bagus, si baraleknya bagus, si B baralek sederhana sekali. Berarti tidak adil, enggak boleh, kecuali karena dihukum oleh kemampuan. Si A baraleknya besar, undangannya satu kabupaten karena bapak kaya waktu itu. Kemudian si B baraleknya satu kelurahan, diundang satu kelurahan karena bapak sedang miskin. Itu bukan karena faktor, kalau bukan karena faktor pilih kasih nggak apa-apa. Itu hukum keadaan yang menghukum. Atau usul juga tidak boleh membeda-bedakan memberikan kepada usul. Jadi kalau anak sudah punya keuangan lalu memberi kepada ayah dan ibu, jangan sampai dibedakan ayah dan ibu. Ayah dikasih 300.000, ibu 900.000. Kenapa kamu lebihkan ibumu? Hadis Nabi mengatakan ibumu, ayahmu. Jadi ibu 3 kali 900.000, ayah 300. Kan itu. Ayah sama ibu bagi yang sama, kakek sama nenek bagi yang sama, tapi tidak mesti menyamakan pemberian ayah dengan kakek. Wa in ba'udu, walaupun mereka jauh, sa'uz zakaru wa ghairu, baik laki-laki maupun perempuan, illa li tafawuti hajat. Nenek di pihak ibu kaya, kita kasih hadiah dikit. Nenek di pihak ayah miskin, kita kasih keperluan banyak, itu boleh. Itu namanya tafawut hajah. Anak yang dewasa kita kasih pemberian besar, anak yang bungsu kita kasih pemberian kecil. Kenapa? Karena anak yang besar banyak tanggungannya. Au fadlin, atau berbeda kelebihan, boleh. Anak yang ini diberikan pemberian lebih banyak karena dia adalah al-hafiz, al-alim, al-lamma, al-faqih, faqihud dahri wa farid dahri, fatwa muftil jinni wal ins. Nah, banyak kelebihannya. Waliyun min awliya illah, sulaha min salihun min sulaha illah, asfiyai wa habibi, ahlullahi wa khasatu. Bajing lompat, bajing manjat, bajing semua dia. Nah, terkasih dikit karena dia bajing lompat. Nah, alal auja, tahu bajing kan? Nah, tupai. Nah, itu tidak ada masalah karena faktor itu. Kalau jamun, menurut sekelompok ulama, kalau tidak ada alasan-alasan yang dibenarkan, beda-bedakan memberi anak cucu, yahrumu, hukumnya haram. Seperti hadis yang kita riwayatkan kemarin daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dikutip dalam kitab Raudhah dari Imam Ad-Darimi, fa inna fadlun fil asli fal yufaddil al-um. Fa in faddala fil asli, itu bukan fadlun. Fa in faddala fil asli, jika ingin melebihkan ia seseorang dalam memberi asal, hendak dilebihkan ibu. Wa qarahu, dan mengakui ia Imam Nawawi akannya pendapat, karena sesuatu yang ada dalam hadis, innalaha sulusayil birri, sesungguhnya bagi ibu 2/3 kebaikan anak. Akan tapi dalam Sahih Muslim dari Imam Muhasibi, ijma' ulama melebihkan ibu pada bir alal ab,
Sepakat ulama melebihkan ibu dalam bakti di atas ayah. Nah, furu'un cukup.